Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Shouters, kali ini masih bareng sama gua Cang. Kita bahas soal vape pastinya. Kita ngobrol-ngobrol soal vape. Kali ini gua nggak sendiri, gua bareng sama salah seorang pelaku industri vape juga di Indonesia ini. Lebih tepatnya di Tangerang. Tangerangnya mana? Kita akan cari tahu nanti. Eh, kita bakal ngobrol panjang lebar soal industri vape ini dan mungkin sedikit cerita siapa sih dia. Mungkin langsung aja gue kenalin sama teman gue yang satu ini, Om. Iya. Halo. Oke, Om. Iya. Bisa perkenalkan diri lu sama teman-teman yang nonton. Oke, Siapa panggilannya apa lu? nih? Shouters ya? Shouters. Oke, Shouters, perkenalkan. Nama saya Hans dari Silvape. Kebetulan domisili saya dan toko-toko saya di sekitaran Tangerang. Oke, intronya bagus ya. Toko-toko saya, berarti nggak cuma satu guys, bisa 2, 3, 4. Nanti kita cari tahu nih. Oke, Om Hans. Yes. Udah lama di vape sebenarnya. Gue langsung ke pertanyaan aja nggak apa-apa deh. Nggak masalah. Atau minum dulu? Ntar nanti aja, kayaknya sebentar lagi nih bakalan haus nih. Oke. Gak haus Ya. perhatian kan ya? Ya. Masih Anjir. aja. Oke Om, Ya. gue sebenarnya gue kenal lu sudah lumayan lama nih. Masa sih? Oh enggak ya? Wah, gue kena clickbait gue. Enggak serius. Jadi gue kenal sama Om Hans ini udah cukup lama. Dia ini, lu udah berapa tahun ya gue kenal sama lu? 4-5 tahunan ya? Sekitaran 4 tahun kali ya. Iya, tapi nggak pernah sekitar jadian, 4 guys. tahun. Iya, di PHP-in terus gua. Anjir. Enggak. Oke, Om Hans, mungkin gue sih sebenarnya punya pertanyaan sama lu nih. Yang gue tahu nih kan lu dulunya orang kantoran lah ya. Kira-kira begitu. Iya. Apa sih yang jadi motivasi lu sampai akhirnya lu udah nggak kerja di kantoran sekarang kan? Alhamdulillah Fokus. sudah enggak sih, udah fokus di vape. Oke, mungkin lu bisa sedikit cerita. Fokus di bisnis ya. Jadi gini, kalau gue waktu kemarin itu pertama-tamanya simple Om. Jadi gue di kantor dulu, FYI gue di salah satu perusahaan cukup besar di Indonesia. Terakhir gue bergerak di bidang HRD. Udah lumayan posisinya ya. Di performance management sistemnya dia. Anjay. Itu dari 2015 akhir gue lulus kuliah sampai dengan 2016 lah 2016 itu gue kerja tuh Om. Yang tadi gue bilang kantoran itu. Ya kerja secara profesional ya, Ya, profesional. officer. Berdasarkan background gue, kebetulan background gue accounting, tapi udah mencela kemana-mana. Iya. Jadinya terakhir gue di satu perusahaan itu sebagai HR. Lalu kenapa sih gue jadi berbisnis ya? Ya, Berbisnis maksudnya punya terutama di industri vape vape ya, nih, di iya. industri vape. Jadi gini, di perusahaan itu gue tuh ngeband. Gue punya band sama orang-orang. Ngeband, maksudnya bener-bener ngeband gitu, band. bermusik gitu kan? Bermusik. Oke. Jadi kita biasa main waktu di acara-acara Kawinan. company tersebut di kawinan. Di acara company. Iya, oke. Jadi isinya kebetulan senior Oke. tua. Oh. Jadi Dewasa ada- Pak, lebih Oh ya. pilihan katanya guys, dewasa harus. Dewasa tuh pilihan katanya sih. Lanjut. Kalau tua tuh pasti. Iya. Ya. Jadi teman-teman gua dalam satu band itu cukup senior dalam artian sudah mendekati usia pensiun. Oke. One day gue ngobrol nih sama salah satu temen gue itu, gue tanya, Pak, kalau nggak salah lu pensiun tuh sekitar 5-6 tahun lagi ya? Iya Hans, kenapa? Lo habis pensiun mau ngapain Pak? Itu yang gue bingung. Lu udah punya usaha? Gue tanya gitu kan, karena setahu gue orang pensiun tuh kan akan menghabiskan banyak waktunya kalau nggak lo di rumah, ya lo mendirikan usaha ataupun mengembangkan Bisnis ya, usaha berbisnis ya, cari kesibukan. Belum ada Hans. Dan gue kalau udah mau mulai sekarang ada telat, dia bilang gitu. Dari sisi mereka kan? Iya ini teman gue yang ngomong, teman gue yang ngomong, siap. yang 5-6 tahun lagi mau pensiun itu. Let's say berarti umurnya dia udah gocap lah ya, 50 something ya, lah ya. 50 something lah. Di situ gue langsung mikir, iya juga ya. Kalau gue kerja kantoran, menghabiskan berpuluh-puluh tahun gue di kantor,
gue kalau nasibnya kayak bapak ini gimana, gue bilang gitu. Yang sebenarnya sih tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, itu semua pilihan. Cuma yang ada di otak gue pada saat itu lah, kalau misalkan gue umur 55 atau 56 atau let's say 60 tahun deh gue baru pensiun secara profesional. Kalau gue masih punya hidup let's say 5 atau 10 tahun lagi setelah gue pensiun dan gue do nothing, Bingung lu ya jadinya ya. ya pusing pak. Nggak ada yang Jadi dikerjain. motivasi awalnya bisa dibilang dari obrolan yang tadi sama Betul. mereka yang senior tadi ya. Bener. Jadi dari yang tadinya gue pikir gue ada di comfort zone, Oke. di situ gue benar-benar kesadar gitu loh. Comfort zone itu ternyata ada time limitnya. Ya, time limitnya gimana ya? Salah satunya di pensiun. Oke. Jadi poinnya I have to do something or I'll be nothing. Yes, Itu nanti gitu ya. yes, Mungkin betul. sudah gitu ya. Ya seperti itu. Dan yang kedua, ya kalau gue pribadi secara personal ya, gue pengen mempekerjakan orang-orang om. Oh, asik Gitu. mulia banget Pak. Ih, Gila. bukan main. Lu berbesar hati, berbesar Badan, udah terusin aja. belum, berbesar hati, berbesar pikiran maksud gua. Iya, intinya sih gue itu sih. Ya kalau secara pendapatan itu relatif semuanya ya. Ya, punya kadar masing-masing ya. Betul. Maksudnya punya Karena gimana pun juga yang gua tahu nih ya, yang gua tahu gaji lu segede apapun tidak akan bisa menutupi lifestyle lu. Oke. Gaji lu seberapa pun tidak akan pernah cukup menutupi Lifestyle lu. ya. Iya, lifestyle. Oke. Berarti bener-bener kalau gua pernah ada dapat quote kayak dari almarhum Bob Sadino ya. Seberapa tinggi jabatan lu di suatu company, ya in fact lu tetap Karyawan. employee kan, Ya. tetap hanya sebatas karyawan. Betul. Dibanding lu sekecil apapun usaha lu, Ya. you're gonna be the boss gitu kan. Ya. Ya gitu poinnya gitu. Terus yang lu bisa berpikir tuh, oke, gua ambil sisi usaha bisnisnya itu di vape. Oke. Apa? Jadi vape ini adalah bisnis pertama gue. Sorry, tahun berapa Om? Oke, Jadi 2000. teman-teman mungkin bisa dari cerita lu bisa, oh butuh waktu berapa lama nanti ya gitu loh. Seal vape itu pertama-tama di 2015. 2015. Jadi Itu lu masih on masih working? ngantor, kerja. masih ngantor. Gue baru resign itu 2017. Berarti lu 2 tahun ya Pak ya? Ya. 2 tahun bekerja baru bener-bener total ke industri lu ini, ke Ya. ke bisnis lu ini ya? Betul. Jadi 2 tahun gue jalanin mendua. Gue udah paham sih. Konotasi gue beda kalau gitu. Anjir. Terus Jadi setelah 2 tahun gue putuskan untuk resign dan jalanin industri vape ini secara retail. Jadi dan serius pastinya. oh pasti serius. Oke. Jadi di 2015 itu pertama-tama Seal Vape itu adalah toko online. Online store awalnya. Online store. Jadi hanya jualan melalui Tokopedia, melalui Facebook, FJB itu. E-commerce gitu ya. E-commerce lah ya. Seperti itu. Nah, terus lu berpikir oke, apa yang bikin lu yakin kalau misalnya gue terjun ke bisnis vape ini, gue bisa berharap, pasti kan orang ketika move on ya, gue bisa bilang move on ya, Ya, kayak ini ya. kayak ini, studio kita tempat nih ini move ya, on multimedia Oke. gitu ya kan, Ya. lu dari doing something yang memang udah jadi habit lu bertahun-tahun, berapa lama kerja di kantoran? Gua 2006 Sampai? 2005 lulus, 2017 itu gua resign. Cukup lama sebenarnya Ya Pak. lumayan sih. Nah, dalam tempo yang udah pernah yang lewatin lama itu, lu bisa yakin kalau industri bisnis yang bakal lu buka ini bisa ya gue nggak bisa bilang ngasih income yang sama ya, tapi Betul. setidaknya lu punya sedikit faith di situ Ya. kalau lu bakal bisa survive dengan itu gitu loh. Apa sih yang bikin begitu gitu loh? Jadi gue cerita dulu di awal nih, di awalnya gua kenapa memilih untuk berbisnis. Jadi lucu nih temen gua di Semar. Jadi awal-awal gua nge-vape itu berarti 2015 juga. Oke. Pada saat itu mungkin teman-teman tahu ada liquid yang namanya Kopi Bro, Heeh. ya. Jadi Kopi Bro itu baru nge-vape kalau gue Pak, jadi gue nggak terlalu paham sih. kamu. Anjir. Jadi si Kopi Bro itu sudah launching di Jakarta pada saat itu. Nah, gue beli karena gue penasaran kok Oke. liquid rasanya kopi, aneh karena gue bener-bener newbie lah, new user gitu di vape. Gue beli satu botol kan, satu botol Lu iseng. mau bilang biji nggak enak ya? Iya, nggak ada bijinya soalnya di kopi. Judulnya kopi tapi nggak ada bijinya. Iya. Nah, gue beli satu botol,
gue coba pakai kan, gue coba vape segala macam. Oh enak juga ya. Nggak sengaja gue posting ke Instagram gue Hans Surya Reza. Oke, bisa di follow, lalu di unfollow lagi kalau udah bisa di follow gitu. Jangan jual obat pembesar ya. Nah, Oke. gue pada saat itu gue beli 1 botol, gue coba nge-vape pakai si Kopi Bro itu, dan kebetulan gue suka, dan gue posting di Instagram. Nah, temen gue di Semarang tiba-tiba nge-DM ke gue. Oke. Siapa Hans, namanya gitu? ASL. ada namanya Ricky. Nah, itu DM gua nanya, Hans emang udah keluar di sana? Udah bro, gue bilang gitu. Oke, gue bisa nggak minta tolong beliin? Nitip ya. Nitip. Gitu. Hah? Emang di sana belum ada? Kayaknya sih belum ada pada saat itu, karena memang itu dewannya dia untuk launching kalau nggak salah. Nah, gue beliin lah. Ya udah, harganya berapa? Pada saat itu 30 mili itu 185.000. 30 mili, Pak. 30 mili. 30 mili? 30 mili. 100? 185.000. Dan itu ya kalau menurut gua, kalau bicara kita nominal relatif ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Tergantung siapa yang beli dan fungsinya buat apa. Iya, gitu kan. benar banget, setuju gue. Nah, pada saat itu 185.000. Gue cuma iseng. Ya udah, harga 190.000 ya, gue bilang gitu. Oke. Ya udah bro, gue pesen 2. Pesen 2. Ya udah nanti lo transfer gue. Gue kasih nomor rekening gue, kasih totalannya berapa, transfer gue. Udah, gue beliin dah tuh di toko vape pada saat itu yang di dekat kantor gue itu ada Sagittario Shop. Sekarang pindah ke Duren Sawit kalau nggak salah. Duren Sawit. Duren Sawit. Udah keren, sarang duit. Aduh bapak gimana gitu ya. Nah itulah. Jadi gue beli itu dua botol kan. 2 botol buat teman gue, harga 190.000 satunya. Dia sudah transfer. Gue packing karena memang dasarnya gue cuma orang kantoran, tidak pernah kita urusan masalah kirim mengirim. Iya, paham. Gue udah kepikiran, gue dapat untung 10.000 ya. Dan 1 botol. Satu ya. botol, Okay. gue kirim ke JNE dong, ke JNE gue kirim. Itu yang makin menguatkan lu untuk I decide buat Belum. Pada saat itu gue kirim dulu nih ke JNE, gue cuan udah 10.000 dong. Iya. Gue kirim, ternyata ongkirnya pada saat itu berapa ya, 12.000 apa 13.000. Jadi gue Ya sekitar segitu. nggak dapat untung gitu kan. Udah gue kirim, akhirnya gue setelah gue kirim gue berpikir gitu loh, oh ternyata gue bisa menghasilkan sesuatu dalam artian duit ya, di luar kebiasaan gue untuk bekerja di kantoran. Karena ini benar-benar gue tidak pernah biasa untuk jual beli. Ya itu mungkin sebabnya kenapa kita bisa bilang kalau industri vape ini adalah industri kreatif. Betul. Bener ya? Iya. Karena semua berawal dari ya itu tadi gue bilang, dari case lu tadi, gue bisa simpulkan yang tadinya lu hanya coba sebenarnya kalau kita dititipin harga berapa misalnya segitu, katakan nominalnya 15.000, kita beli kita ngomong sama dia 15.000, tapi karena kita kreatif cuanin, itu kan kreatif Pak. Itu kreatif sekali teman-teman. Ya itulah, tapi dengan adanya itu justru pas habis gue ngirim itu, setelah gue hitung-hitung ternyata gue nggak untung, justru rugi ya. Tapi jadi lu kurang kreatif. kreatif. Baik hati kan. Iya, beramal. Jadi dari situ gue berpikir, oh ternyata gue bisa menghasilkan sesuatu penghasilan di luar dari pekerjaan pekerjaan yang sudah berapa puluh tahun gue jalanin gitu. Seperti itu sih. Dasarnya cuma itu doang. Oke, berarti kita balik ke still vape ya, karena gue benar-benar pengen, gue kenal sama lo tapi ini bisa nge-vape di sini ya? Ya nge-vape bisa. Oke. Yang nggak bisa tuh mesen Pak. Oke. Nggak gini, kenapa namanya still vape? Dan tadi lu bilang, tadi saat lu ngomong temen lu di Semarang, gue berpikir lu stay di Semarang. Ya. Kan lu dari awal udah bilang lu di Jakarta nih. Betul. Iya kan? Terus kenapa lu bilang, akhirnya lu pilih gue bikin nama still vape gitu? Itu pertama. Terus yang kedua, gue boleh tau nggak total sekarang still vape toko lo itu retail ya berarti ya? Ya. Retail itu berapa? Oke. Jadi gue jawab dari belakang dulu ya. Still vape itu sebenarnya dari belakang enak sih. Still vape itu sebenarnya awalnya adalah toko online yang bergerak ke jalur distribusi.
Oh berarti distribusi juga? Ya, distribusi Oke. untuk ke toko-toko. Seru nih nanti kita bahas. Ya, jadi pada saat awal gue bikin online 2000 berapa tadi? Gue 2015-an ya. Lewat sekitar 3 atau 4 bulan, gue iseng, gue chat sama orang di Cina melalui Facebook untuk membeli barang-barang dari mereka dengan jumlah yang Kuantitinya lumayan besar. Oke. Tapi masih dalam taraf ya, kalau secara distribusi ya pasti kecil lah ya, karena kita baru coba-coba. Tapi ada value-nya kan? Ada Valuable value-nya juga kan? dan dari situ udah mulai tuh gue mendistribusikan barang-barang gue, Vape. Barang-barang vape maksudnya? barang-barang vape. Barang lu distribusiin nggak mungkin? Gue distribusisin juga. Jadi kalau ada yang Oke, barang-barang vape lu. barang-barang vape itu ke toko-toko gitu. Jadi dari 2016 awal lah berarti, karena gue start online itu 2015 akhir. Berarti kalau gua simpulin, lu malah berangkatnya sebenarnya bukan dari toko retail Pak ya? Bukan, Dari bukan. distri dong? Dari distri, Ya, dari berarti online kan gitu dulu kan? ke distri, ya. Kalau tadi cerita lu Ya. bilang berarti Steel Vape itu sebenarnya distributor dong? Ya, Pada awalnya? Ya. Ya kan, retailnya di online gitu kan maksudnya? betul. Nah, kemudian lu untuk offline-nya lu bentuk sebagai distributor. Ya, Bener? betul seperti itu. Nah, berarti itu belum ada toko nih? Belum punya retail lu? Belum punya. Belum. Karena yang pada saat itu yang packing adalah bokap nyokap gua di rumah. Oh, jadi emang swadaya keluarga Oh, ya? pastinya. Swadaya keluarga gitu ya. Jadi gua ngantor di rumah Tapi ini bokap menarik nyokap loh, gua. tapi ini menarik. Yang jadi pertanyaan gua, sorry om, bokap nyokap masih ada? Alhamdulillah Oke, masih ada alhamdulillah ya. Gini, maksud gua gini. Biasanya orang tua kalau ngeliat anaknya sudah di posisi kantoran yang lumayan kayak lu gitu, and then memutuskan buat oke, gua resign, gua ambil bisnis yang notabene gua rasa mungkin nyokap bokap pada awalnya bingung kali ya bisnis apa gitu ya, benar nggak sih? Betul. Nah, how to convince them gitu, meyakinkan mereka tuh gimana? Kalau lu bisnis yang bakal lu ambil setelah lu memutuskan untuk resign ini bisa bikin lu buat bertahan gitu, buat survive. Oke. Gimana? Biasanya kan orang tua tuh kadang-kadang suka, lu kenapa sih udah kerja enak gitu, Iya, terus betul. ini pasti kan gitu loh. Ya. Jadi itu Iya. nggak butuh waktu yang sebentar, Om. Oh, lama Justru malah ya? ini cukup lama sih menurut gua prosesnya. Jadi sekitar 1 tahun, Om. Berarti di 2016 pertengahan itu gua udah mulai gusrak-gusruk pengen cabut dari kantor, pengen punya. Tapi itu udah info ke orang tua belum? Udah. Wah, Udah oke. mulai nginfo tapi nggak tembus-tembus gitu kan. Oke. Selama 1 tahun di 2017 baru bisa Dapat Dapat. ACC, dapat ACC permission lah. card. Iya, Oke. dapat ACC gue untuk cabut gitu. Jadi yang menjadi senjata gue pada saat itu adalah buku rekening. Emang paling ampuh. Lu kalau kayak pacaran juga kalau ngasih bunga tuh, coba lu kasih bunga bank. Iya. Iya kan? Iya, Itu lebih iya. keren lagi. Karena gini, intinya adalah orang tua nggak pengen anaknya susah. Iya, ya kan? support mereka pasti Iya. di situ kan. Gue di as a professional employee, Heeh. gaji sudah cukup lumayan. Ya, Udah ya cukup lah, lumayan. Itu. Ketika untuk gue punya pemikiran untuk ditinggalin, ya pasti pertimbangannya kan banyak sekali kan. Iyalah, Pak. Nah, di situ gue coba buat buktiin juga sih ke keluarga gitu ya. Kalau ini tuh cukup menghasilkan dan cukup menjanjikan. Oh, Oke, Vape. oke. Balik lagi soal ke Silvape tadi. Kalau kita bicara soal distributor sebagai distributor, yang gua tahu nih Pak, kayaknya lu dulu pernah punya liquid ya? Oh iya, Nggak maksudnya lu produksi liquid Betul. dari lu sendiri. Iya. Itu lu yang produksi atau lu impor? produksi sendiri. Produksi sendiri. Masih running. Kebetulan kita nggak running lagi karena kan ada cukai sekarang, jadi nggak diterusin lagi sih. Oh, jadi dari distributor yang tadinya lu hanya sifatnya pendistribusian, berjualan-jualan gitu, akhirnya lu punya ide untuk bikin produk lah ya dengan Iya. nama lu sendiri gitu Iya, ya. betul. Oh, itu motivasinya apa lu sampai bikin gue bikin ikut gini dengan brand gue gitu. Ya karena kan sebenarnya kalau kita bicara bisnis, semua bisa jadi duit Om. Ya kak. Ya salah satunya dengan kita nge-brew gitu. Ya pada saat itu nama liquidnya tiramisu. Tiramisu. Gue dapet tuh. Dapat ya? Iya. Tiramisu. Itu tiramisu lah ceritanya. Diplesetin jadi tiramisu ya. Dari situ itu salah satu
bentuk kreativitas yang ada di Silvape sih sebenarnya. Iya, makanya vape adalah Iya. industri yang kreatif. Betul. Gitu. Oke, jadi sejauh ini total lu sudah berapa lama Om berkecimpung di industri vape ini? Berarti ya dari 2015. 2015 Dari tadi itu? 2015 sekarang 2020 ya 5 tahun lah. 5 tahun. Baru 5 tahun sih. 5 tahun. Kalau anak kecil lagi lucu-lucunya, ini lucu banget. Ya lagi bikin progres anak kedua mungkin. Berapaan? Enggak lah. Oke, sekarang gue tanya Om, di vape ini kan pasti kan ada apa maksudnya kayak bukan industri gue bilang ya, kayak semacam ada regulasi segala macam kan. Pasti ada yang ngatur. Nah, lu sendiri ini apakah termasuk salah satu dari teman-teman kita yang bantu untuk memanage vape di Indonesia ini? Dari lu sendiri? Gue tidak tahu ya merasa terbantu atau enggak, tapi Enggak, maksudnya dari lu, apakah lu jadi bagian dari mereka yang ya termasuk gue? maksudnya gini, secara organisasi gue ikut organisasi atau enggak gitu. Nah ya bisa jadi. Oke, gue ada di APVI untuk yang di wilayah Banten. Karena lu domisilinya Tangerang. Seperti itu. Dan di Tangerang sendiri ada namanya AFTA sebelum adanya APVI masuk ke Banten gitu. Oke, jadi terus fungsi dan tugas mereka tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan kita yang waktu awal-awal dulu ya, awal-awal dulu ada AFTA atau ada APVI di mana di Banten. Itu awalnya AFTA itu adalah media kita buat apa ya istilahnya? Musyawarah pertama-tamanya toko-toko yang ada di sekitaran Tangerang. Oh, semua Tangerang ini luas loh, Pak. Tangerang Ada kabupaten, ada benar, kota. semua Tangerang tidak. Sampai yang ke dalam pelosok. Iya, Tangerang kota, kabupaten, Selatan. Tangerang Selatan itu semuanya banyakan masuk ke AFTA. Jadi itu kayak wadah kita untuk apa namanya? Silaturahmi antar toko gitu lah ya. Silaturahmi antar toko, terus kita mau bikin apa pergerakan-pergerakan apa yang buat industri vape di Tangerang khususnya itu lebih greget lah gitu. Oh, sama satu lagi sebenarnya. Untuk menghindari kita untuk perang harga. Oh, jadi ada yang ngatur. Ya, bukan ngatur sih. Jadi kayak lebih kalau gue punya toko, lo punya toko. Iya. Kita tadinya nggak saling kenal. Lebih Kita kan beretika. sikut-sikutan nih. Lebih beretika gitu. Iya, kita biar lebih agak sedikit beretika lah. Oh, gue kenal Om Chang nih, dia punya toko ini. Nggak enak juga gue mau gas gitu kan. Iya. Itu sih. Tapi sampai sejauh ini buat lu sudah merasa apa yang lu lakukan kemarin dengan teman-teman itu ngasih pengaruh nggak sih ke industri vape di Indonesia ini? Buat kalau dari sudut pandang lu sih, maksud Ya. gue. Sebenarnya kalau pengaruh atau enggak pasti sedikit banyak berpengaruh. Oke. Oke, tapi yang signifikan sebenarnya adalah pergerakan para vapers. Berarti kita bicara dari Vapers sisi yang di luar toko ya. end user nih. Ya, end user. Marketnya. Karena gini, kalau menurut gua toko tuh ada berapa sih? Total paling berapa ribu lah se Indonesia. Tapi lo lihat vapersnya. Nah, itu sebenarnya yang gerakan-gerakan kayak yang waktu itu ada gerakan vapers bersatu ya kalau nggak salah namanya ya. Vapers peduli gitu. Vapers peduli kayak gitu-gitu. Itu masif sih. Dan itu yang rame-rame yang paling berbagai komunitas. iya, justru itu yang sangat-sangat bisa berpengaruh di vape scene Indonesia sih. Menurut gua gitu. Cuma memang karena yang toko-toko ini ada wadahnya APVI juga, yang di bawahnya juga ada sahabat AFI ya kalau nggak salah ya. Ya itu lebih terorganisir aja. Oke, dari statement lu tadi gue bisa simpulin, berarti penting dong ya bersosialisasi dengan para vapers sebagai pelaku industri. Sangat penting. Sebagai pelaku industri ya, sangat penting. Karena gini, lu mau jualan, gini, yang beda di bisnis vape adalah dibanding yang lain, kita bergeraknya masifnya di komunitas. Komunitas itu terdiri dari vapers. End user. Dan juga toko-toko di situ. Jadi once kita nggak ada bergaul ke mereka atau nggak kenal satu sama lain, ini industri kalau ibarat kata mau di boom ya kelar sih. Gitu loh. Justru yang bikin kita kuat itu karena adanya Vapers tadi. komunitas-komunitas itu. Oke. Oh, mungkin di luar sana atau teman-teman saudara di sana yang bingung nih, gue mau nge-vape nih misalnya, gue akan menanyakannya dari sisi sebagian user ya, saya kayak kira-kira kalau gue ke toko nih, datang ke toko, misalnya gue ke toko lu nih, gue mau nge-vape nih, edukasi kayak gimana sih yang lu kasih biasanya kalau dari lu?
Edukasinya. Gue mau nge-vape nih, gue merokok, gue datang ke toko vape, gue pengen coba untuk nge-vape. Dari toko sendiri kira-kira edukasi apa sih yang bakal gue dapat gitu loh? Oke. Ya kalau misalkan kita belanja ke toko atau kita datang ke toko vape, itu pasti informasi akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Dalam artian gini, ketika lo new user, lo kan pasti akan nanya, Om, gue pengen nge-vape saat ini rokok gue ini. Nah, kalau dari toko biasanya kita akan arahin ke lu maunya yang kayak gimana. Kita balikin lagi nih, lu maunya kayak gimana. Ada nih Om tipikal orang yang pokoknya saya suka yang ngebul. Knalpot Pak. Iya, kasih knalpot digas ya kan pakai rekin. ada yang waktu itu gue pernah kebetulan ngelayanin. Pokoknya saya mau yang ngebul Om. Oh ya udah kalau begitu nggak bakal cocok gue kasih pot system. Iya kan. Tapi ketika Om gue mau ngurangin rokok, kecanduan gue udah lumayan parah nih. Addicted banget. Iya addicted gitu. banget sama rokok. Gue bisa 2 bungkus 1 hari gitu misalkan seperti itu. Digado kali itu. Digado gue rasa iya. Terus lo buat gaya-gayaan atau gimana gue bilang gitu kan pasti kan. Ini penting nih ya buat teman-teman ya kalau vape itu bisa jadi banyak makna ya Pak ya. Betul. Buat gaya-gayaan juga gak ada salahnya. Lifestyle Ya kan. Lifestyle ya. Gak ada salahnya juga gitu. Tapi kalau ketika ditanya saya mau ngilangin kecanduan pada rokok misalkan. Jadi beda makna lagi. Lo perlu yang cloud-nya atau uapnya banyak atau enggak? Oh enggak Om, misalkan gue buat pakai di indoor. Gak mungkin gue pakai yang cloud-nya banyak. Gini lah kan, ya. Contoh ini kan mod ya. Jadi kan cloud-nya akan banyak. Ya nggak mungkin gue saranin ke sana gitu loh. Jadi yang lo perlu penuhin apa? Oh nikotinnya Om, karena gue ngerasa dengan gue ngerokok, gue akan lebih rileks segala macam gitu kan. Ya oke, kalau itu ya pasti gue saranin post system karena memang dia kan delivery nikotinnya lebih baik kan. Oke Om, terkait soal industri vape, gue mau nanya, mungkin teman-teman di luar sana vapers termasuk gue atau yang lain lah yang memang sekarang memang udah nge-vape segala macam, kemudian mereka punya sedikit kemauan atau punya niat sebenarnya, cuman agak ragu nih, Bimbang. Oh iya. Ya, saya bimbang nih. Kira-kira bisa jadi ada orang-orang kayak lu Pak, yang gue sebenarnya pengen memulai usaha. Oke. Kayak gitu-gitu. Lu bisa kasih tips gak? Maksudnya apa sih yang harus mereka lakukan buat memantapkan hati? Jadi gue sangat Tokopedia banget ya. Mulai aja dulu. Oh. Oke, jadi mulai aja. Mulai aja lu dulu. Lu gak akan pernah tahu ya. Iya, gak ada yang tahu. Tapi gitu loh. pastinya memulai itu juga dengan perhitungan pastinya dong. Iya benar, tapi jangan kelamaan ngitungnya. Oh, keburu lewat masanya. Iya. Keburu lu disalip orang udah berapa kali. Gua mulai di 2015 aja, gue merasa gue telat. Oke. Pas gue nyemplung, itu isinya, ya elah, masih pada muda-muda banget. Oh, masih muda-muda. Orang-orang pelaku bisnisnya Lu tuh masih doang yang jadi senior. Enggak juga sih, ada yang tua. Asik. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa ngambil sedikit pelajaran dari apa yang kita omongin ya Om ya. Om Mas tadi sudah cerita dia tadinya bekerja segala macam sampai akhirnya memutuskan buat building kalau gue bilang lu udah building your own company gitu. Lumayan. Dalam skala kecil gitu. Dalam skala Maksud gua, kecil. ya lu punya toko. Total toko berapa? Sekarang 4 Om. 4 ya? 4. Instagramnya ada 10 apa 6 gitu ya? Kalau gue lihat. Itu harus. Oke, mungkin lu juga bisa gue kasih kesempatan buat lu memperkenalkan toko lu, Instagramnya apa, bisa di follow atau gimana Om? Oke, untuk Buat Instagramnya teman-teman voters, kalau yang di Ciater, yang di Silvape Ciater tuh Silvape_Ciater. Oke, satu. Ciater. Gue ngitung. Nah, Ciater itu di dekat BSD ya. Oke. Jadi bukan yang di Jawa Barat. Oke. Yang kedua yang di Ciledug, yang di Karangtengah itu Silvape_store. Oke. 3. Yang ketiga itu yang di Rempoa, di dekat di Bintaro tuh. Oke. Silvape_Rempoa. 4. Yang keempat satu lagi yang belum di mana ya? Banyak toko. Ayo. Kan toko lu. Menjangan tadi udah ya? Belum. Oh, yang di Menjangan, yang di daerah Pondok Ranji, Silvape_Menjangan. Oke, Bekasi. Bekasi udah enggak. Udah enggak. Kebayoran Baru juga sudah enggak. Oh, Kebayoran Baru. Kebayoran Baru juga sudah enggak. Oke, Rempoa udah tadi ya. Rempoa tadi udah. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mencoba bisnis, gua rasa bukan cuma bisnis vape ya, apa aja? Iya, ya? itu berlaku untuk semua sih. Iya, pesan gua Iya. secara general,
Ya tadi, maksudnya kita minjem hashtagnya itulah mulai aja dulu. Iya, mulai aja gitu dulu kan. itu ampuh banget sih, ampuh banget. Jadi kesana gitu. Terus Om, last but not least nih, mungkin lu bisa kasih sedikit wejangan lah buat teman-teman di luar sana kalau kita ini sebagai seorang vapers ini sebenarnya punya tujuan masing-masing. Tadi lu bilang kan ada yang cuma buat lifestyle, ada yang benar-benar butuh, kayak gitu. Nah, buat memulai nge-vape itu apakah harus yang dari perokok atau yang tadi yang ngerokok harus nge-vape gimana? Mungkin bisa kasih wejangan buat teman-teman yang lu sebenarnya jangan ngerokok nih kalau emang lu jangan nge-vape jangan nge-vape kalau lu nggak ngerokok kan gitu ya. Atau lu mulai deh berusaha untuk ngurangin rokok atau gimana? Mungkin lu ya gua nggak tahu dari sisi seorang Hans Surya Reza ya kan seperti apa sih gitu loh maksudnya wejangannya. Jadi kalau gue gini sih, kenapa gue nge-vape? Karena yang pertama gue mau ngurangin rokok yang gue konsumsi. Jujur gue ngerokok itu dari SD Pak, udah nyolong-nyolong tuh dari SD dan itu. Bejat guys dari SD. Oh iya, guys. jadi kalau lo melihat banyak berita mengenai underage di dunia vape, itu tidak ada apa-apanya dibanding rokok. Ya karena di luar sana banyak sih ya. Ya, itu di luar sono yang namanya kita bicara underage itu banyak banget yang menjadi salah kaprah. Pertama rokok, yang kedua lo nonton bioskop 17 plus isinya anak-anak banyak Pak. Nah itu yang jadi kalau gue pada saat itu pakainya ranjang bergoyang ya kalau nggak salah ya. jangan dibahas lah. itu yang bahaya sih sebenarnya. Jadi Ya tapi gue kasih pesan moral ya itu mendewasakan kita kok. jadi kalau gue sendiri sih awalnya adalah buat ngurangin rokok yang gue konsumsi tiap harinya. Jadi berarti lu bukan sekedar lifestyle ya, lu dua-duanya, cuman lu juga punya sedikit need di situ. Betul, kebutuhan gue di situ. Dan kalau gue bisa menyarankan ke teman-teman yang tidak merokok dan tidak nge-vape, jangan pernah memulai nge-vape. Kalau emang lu nggak ngerokok. Yes, kalau lu tidak merokok dan lu tidak, kalau lu merasa tidak punya kebutuhan sesuatu. Oke, karena di situ ada kandungan nikotin yang edik kan ya. Ya, walaupun sedikit tapi addicted tetap ya. Oh, iya. Dan kalau secara buat perekonomian juga mengganggu ya Pak ya. Jadi kalau lo bisa lebih hemat, kenapa nggak lebih hemat aja sih lo nggak ngerokok nggak nge-vape. Cakep, gue pengen Pak. Itu gue juga kepengen Pak. Gue pengen. One day kita akan ke sana sih. Iya itu tujuan kita ya Pak. Oke, gue ingetin yang tadi yang udah kita bahas. Seberapa pentingnya sosialisasi pelaku industri vape di Indonesia ini terhadap vapers. Gue mau sekali lagi ngeriwain yang tadi udah kita tanya dan lu dijawab. Gue bener-bener pengen nanya ini menegaskan seberapa pentingnya ini mungkin jadi pertanyaan gue terakhir di sini hari ini kalau dari sekali lagi dari sudut pandang seorang Hans Surya Reza Vape. Kenapa jadi penting banget sih bersosialisasi sama teman-teman vapers itu dan sebagai seorang pelaku industri vape ini lu? Kembali lagi kalau misalkan bicaranya mengenai pelaku industri, ya itu tadi gue bilang, kenapa bisnis vape itu masih bisa survive sampai dengan sekarang nggak direcokin si para konglomerat itu, karena kita memulai sesuatunya dari komunitas. Lo punya kapital besar, lo punya modal gede, belum tentu lo bisa sukses di dunia vape. Karena kan kita gimana pun juga berawal dari tongkrongan ngobrol-ngobrol, bikin ini. Iya, itu yang menurut gue pribadi itu yang salah satu yang menyelamatkan, bisa ngebonding itu jadi lebih gede gitu. Iya, yang bisa nyelamatin industri vape itu ya itu sih. Itu kita mesti jaga. Makanya dari awal mungkin Om Chan juga tahu lah, gue ada di komunitas mana ya kan. Gue ada di Terion. Sebagai apa gitu ya? Sebagai apalah nggak tahu. Terion itu bukannya band ya? Setahu gue Terion band. Iya itu Terion Tartar. Tartar. Anjay. Ya itu menurut gue itu sih karena gimana pun juga gue pasti akan dibantu sama teman-teman gue kok. Simbiosisnya ada ya. Dan gue juga pasti akan bantu mereka. Oke. Buat teman-teman, itu penjelasan dari Om Hans tentang tadi dia udah cerita kenapa dia bisa masuk ke industri vape ini dan bagaimana dia memulainya segala macam. Semoga obrolan kita hari ini ada sedikit faedahnya ya Om ya. Amin. Ya, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesamanya. Iya. Dan satu hal lagi, jangan pernah takut buat move on. Benar gak? Betul banget. Oke. Thank you udah lihat obrolan kita nih, chit-chat kita yang sebenarnya
gue baru kali ini nanya serius sama dia. Walaupun kita nongkrong bareng ya Pak. Oke, tapi gue pengen ngasih satu message di sini bahwa memulai sesuatu yang baru itu nggak akan pernah bisa terjadi kalau kita nggak pernah move on. Thank you, sampai jumpa. Bye. Chance out.